Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Bambang, saya harus, mumpung Pak Bambang ada di sini, tidak bisa tidak saya ingin mengklarifikasi kemarin sempat ada pernyataan yang efikasi dari vaksin Sinovac ini, CoronaVac ini sampai dengan 97%. Itu tidak betul ya Pak ya? Iya, enggak betul, tidak betul, Pak. Itu. Jadi masih menunggu hasil dari uji klinis yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka. Perkiraan nanti Januari 2021. Oke, jadi tidak betul saat ini sudah ada persentase efikasi dari vaksin corona bikinan Sinovac yaitu CoronaVac karena memang di seluruh dunia masih dalam tahap uji klinis tahap ketiga dan baru akan diketahui beberapa saat dari sekarang. Oke, Bu Rizka, jadi kalau misalkan nanti emergency use authorization ini baru akan diberikan kalau memang sudah akan diberikan, berarti diberikan untuk yang saat ini sudah datang ya, 1,2 juta ini ya, bukan yang bikinan Bio Farma ya? Ya, vaksin yang datang 1,2 juta ini adalah vaksin yang sama dengan yang digunakan untuk uji klinik. Ya. Jadi nanti yang diberikan IUA dengan data-data uji klinik yang di Bandung adalah vaksin yang baru datang ini. Oke. Jadi vaksin yang baru datang ini yang nantinya kalau memang sudah lolos penilaian, lolos evaluasi akan diberikan emergency use authorization. Nah, bagaimana dengan nanti vaksin yang dimiliki oleh Bio Farma bulk itu, Pak Bambang? Apakah berarti akan menunggu selesai semua tes, efikasinya ketahuan, keamanannya ketahuan, hasil uji klinis tahap ketiganya semuanya sudah selesai, baru bulk itu akan diproduksi untuk yang 250 juta dosis itu, begitu ya? Ya, jadi balapnya untuk yang 15 juta maupun yang 1,2 dan 1,8 ini sama bahannya. Kalau yang 1,2 totalnya 3 juta dosis ini kan diproduksinya di Sinovac Cina. Sementara nanti yang balap itu hampir ada sekitar 140 juta itu akan diproduksi di Bio Farma. Ini sama-sama balapnya. Bukan, yang saya ingin tanyakan adalah apakah produksi dari bulk ini nanti benar-benar menunggu selesai uji klinis supaya tidak, kalau terjadi apa-apa, supaya tidak mubazir begitu, atau akan simultan sekalian dengan proses vaksinasi yang nantinya akan dilakukan kalau sudah ada emergency use authorization? Ya, kita akan menunggu hasil dari uji klinis fase 3 untuk interim reportnya. Jadi kita akan menunggu. Oke, jadi tunggu dulu baru produksi ya? Iya. Oke, kalau seperti ini apakah saya boleh boleh kita simpulkan bahwa sebenarnya semua vaksin COVID-19 bikinan Sinovac yang diproduksi di berbagai negara nantinya akan sama isinya 100%, sama kualitasnya, sama efikasinya? Pak Bambang. Oh ya, tentunya nanti karena kan vaksin yang sudah jadi yang kita impor 3 juta itu dibuat di sana ya, sampai dengan balap itu persis sama. Di Bio Farma nanti bentuknya ini yang kita terima kan ready to fill, Mbak. Jadi kita tinggal lakukan filling dan packaging. Jadi secara prinsip prosesnya semuanya sebagian besar dilakukan di Sinovac. Bu Rizka, ini kan yang sudah datang 1,2 juta, sebentar lagi akan datang 1,8 juta. Kalau vaksin itu kan perlu perlakuan khusus, terutama untuk penyimpanannya. Siapa sih Bu yang bertanggung jawab, Bu? Yang bertanggung jawab terhadap mutu utamanya adalah industri farmasi yang mengelola, yaitu PT Bio Farma. Mulai dari mendatangkan sampai nanti mendistribusikannya. Nah, kemudian setelah sampai di sarana-sarana pelayanan kesehatan atau tempat penyuntikan vaksin, itu ada tanggung jawab pada masing-masing tempat sarana pelayanan kesehatan tersebut atau tempat vaksinasi. Oke, jadi begitu Pak Bambang ya. Ini saat ini yang 1,2 juta disimpan oleh Bio Farma, betul? Betul. Jadi sejak dikirim dari Sinovac ini sudah dijaga suhunya menggunakan Envirotiner. Temperaturnya tidak boleh lebih dari spesifikasi yang dipersyaratkan vaksin tersebut. Dan di Bio Farma pun disimpan dalam suatu cold room dengan persyaratan suhu yang memenuhi spesifikasinya. Berarti nanti 1,8 juta dan selanjutnya kalau ada yang 5 juta itu tadi juga akan disimpan oleh Bio Farma? Oh ya, kami punya kapasitas penyimpanan cukup besar. Oke. Baik.
Pak Bambang, terima kasih. Bu Rizka, terima kasih Ya. sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga menjawab beberapa pertanyaan masyarakat soal vaksin ini. Yang jelas saat ini uji klinis tahap ketiga masih berjalan. Paling cepat kita bisa dengar hasil awalnya Januari, tapi semua findingnya baru akan dikeluarkan kemungkinan antara bulan April atau bulan Mei. Jadi bersabar. Ketika kita bersabar harus taat 3M karena itu saat ini adalah vaksinasi terbaik. Begitu ya Bu Rizka dan Pak Bambang ya. Terima kasih Ya, sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Itu tadi saudara penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Besok Sapa Indonesia Malam akan hadir 1 jam lebih awal. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan besok Anda jangan salah jam. Saya Sofi Syarif pamit undur, kita ketemu besok. Pastikan menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, dan tentu saja mengenakan masker dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.